Film ini berawal dari tahun 2010, tepatnya di kota Seoul ketika terjadi perebutan wilayah antara geng Korea dan Jepang. Pihak Korea yang tak ingin kalah kemudian menurunkan seorang pria bernama Nam Gi-jun yang dikenal sebagai sosok paling berbahaya, dan dia tidak mengenal takut dengan siapapun orang yang akan dihadapinya. Sementara Gi-jun bersedia melakukan itu agar sang adik diterima bergabung dalam geng tersebut. 11 tahun setelah kejadian itu, ketua geng utara dari grup Bongsan menemui ketua geng selatan dari grup Juwon untuk membicarakan tentang masalah yang dibuat oleh anaknya hingga membuatnya terpaksa menemui Lee Juwon setelah bertahun-tahun lamanya. Sang anak merasa tidak terima karena bisnisnya diganggu oleh Pacha, sehingga ia memerintahkan pembunuh bayaran untuk memberikan balasan. Namun alih-alih memberi peringatan, mereka justru menghabisi pria tersebut. Gu Bongsan yang enggan mempermalukan putranya sendiri berharap Juwon mau membantu dirinya menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai imbalannya, dia akan membereskan masalah tanah yang sedang dihadapi oleh Lee Juwon meski harus merugikan dirinya. Di keesokan harinya, Juwon meminta Nam Gi-suk, seseorang yang akan menjadi penerusnya, untuk membereskan hal itu. Gi-suk yang sebenarnya tak ingin ikut-ikutan dalam permasalahan grup Bongsan terpaksa menuruti permintaan bosnya karena hanya dialah yang dipercaya oleh Juwon saat ini. Selama di perjalanan, Gi-suk hanya terdiam memikirkan rencana dirinya yang ingin pensiun dalam pekerjaan ini, hingga membuat orang kepercayaan bertanya apa yang sedang dipikirkan olehnya. 괜찮으십니까? 너 이 일 그만두면 뭐 하고 살고 싶냐? Setibanya di hotel tempat Gu Junmo berada, Gi-seok yang kebetulan bertemu orang yang sudah menghabisi manajer Cha memberikan mereka waktu 3 hari untuk segera pergi dari Korea. Junmo yang mendengar hal itu bertanya alasan grup Juwon tiba-tiba datang ke tempat ini. Gi-seok pun mengatakan bahwa ayahnya secara pribadi telah meminta tolong kepada ketua Juwon untuk membereskan masalah yang dilakukan oleh putranya. Dan Gi-seok berpesan jika Junmo tak becus melakukan pekerjaan, sebaiknya mengundurkan diri saja. Perkataan itu membuat Junmo tertawa dan malah membandingkan masalah yang pernah dibuat oleh kakak Gi-seok 10 tahun lalu. Dia menilai bahwa masalah yang ditimbulkan oleh kakak Gi-seok saat itu jauh lebih buruk dari apa yang ia lakukan saat ini, hingga masalah yang dibuatnya saat itu harus ditangani langsung oleh ayahnya sendiri dan juga ketua Lee Juwon. Gi-seok yang kesal lantas menamparnya berkali-kali dan hanya mengatakan jika Junmo masalahnya dan kemudian pergi dari tempat itu. Setelah dari tempat itu, di sebuah perkemahan, Gi-seok akhirnya menemui kakaknya setelah 6 tahun lamanya tidak pernah bertemu. Gi-seok bercerita kepada Gi-jun bahwa ketua Juwon ingin mewarisi grup Juwon kepada dirinya. Tapi sebenarnya dia tidak menginginkan hal itu karena punya keinginan untuk hidup tenang seperti kakaknya di tempat ini. 나도 여기 와서 일이나 할까? 갈게. Setelah berbicara dengan sang kakak, Gi-seok pun memilih kembali ke tempat kerjanya. Tapi tak lama ketika ia mengerjakan sesuatu di sana, tiba-tiba ia merasa ada yang berbeda. 나와. Setelah diperiksa, ternyata itu hanyalah seekor kucing kelaparan, tapi di saat dia memberinya makanan, tiba-tiba
구준모가 보냈나? 아니면 그 회장? Tapi ternyata Hui Chan tidak datang seorang diri, melainkan bersama teman-temannya. Dan dengan terpaksa, Gi Seok pun meladeni para preman ini karena bersikeras ingin menangkap dirinya. Setelah mereka tumbang, Gi Seok membiarkan para remaja itu untuk segera pergi, tapi tanpa diduga, Hui Chan malah menusuknya dari belakang. Kematian Nam Gi Seok secara tiba-tiba membuat Lee Ju-won sedih, begitupun dengan Hae Byum. Para direktur dan semua orang yang mengenali sosok Gi Seok dengan baik juga berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Gi Seok. Junmo yang turut hadir juga memberikan penghormatan, tapi melihat gerak-geriknya membuat Hae Byum curiga mengingat kejadian di hotel saat itu. Seorang manajer grup Ju-won bernama Choi Seong-chul berbicara dengan Chun Seok, manajer dari grup Bongsan. Dia curiga kematian Gi Seok bukan disebabkan oleh sekelompok remaja liar, melainkan ulah grup Bongsan. 진짜 너무하시네. 애들 짓이라잖아요. 친구 뒷박치는 거 익숙하잖아 너. Namun perdebatan mereka harus terhenti karena Seong-cheol harus menghentikan putra sulung Lee Ju-won datang ke tempat itu. Seong-cheol terpaksa menahan keinginan Lee Gyum-sun yang ingin melayat Gi Seok karena mendapat perintah dari ketua Ju-won yang melarang putranya terlibat dalam aktivitas apapun di grup Ju-won. Hingga tak lama, Gi Jun pun datang dan membuat Seong-cheol meminta semua orang memberikan hormat kepada dirinya. Di dalam ruang kremasi, Gi Jun melihat langsung luka tusuk di leher yang menewaskan adiknya. Seong-cheol mengatakan bahwa Gi Seok mati akibat terlibat perkelahian dengan sekelompok remaja liar. Tapi karena Gi Jun tidak langsung percaya dengan perkataan itu, kemudian pergi menemui Lee Ju-won dan Gu Bongsan yang tengah membahas masa depan grup Ju-won setelah penerusnya meninggal. Gi Jun mendatangi mereka untuk membahas perjanjian yang pernah mereka buat. Gi Jun kecewa dengan mereka yang tidak bisa menepati janjinya untuk menjaga Gi Seok. Padahal selama ini, dia rela menghilang karena percaya dengan Ju-won yang berjanji akan melindungi adiknya. Namun apa yang terjadi? Maka dengan terpaksa, Gi Jun akan mencari penyebab pasti kematian adiknya. Sebelum Gi Jun pergi, Hae Byum menghampirinya dan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bekerja langsung di bawah Gi Seok. Hae Byum lalu berjanji kepada Gi Jun akan mengurus pemakaman Gi Seok dengan baik. Gi Jun kemudian pergi ke rumah adiknya berharap bisa menemukan petunjuk di sana. Tapi dia hanya mendapati bahwa Gi Seok ternyata berencana untuk membuka bisnis perkemahan dan menemukan paket berisi hadiah ulang tahun yang belum sempat diberikan kepadanya. Di keesokan harinya, Gi Jun mendatangi kantor polisi agar bisa berbicara dengan Hui Chan. Tapi ternyata detektif itu melarangnya karena melanggar aturan polisi. Mendengar itu, Gi Jun lantas bertanya kepada sang detektif bahwa semenjak kapan polisi mengikuti aturan. Setelah mendengar itu, detektif pun akhirnya mengizinkan Gi Jun berbicara dengan Hui Chan di dalam ruang arsip. 내 동생 누가 너한테 시켰냐고 묻는 거야. 죄송합니다. Bukannya menjawab, Hui Chan malah menertawakan Gi Jun, bahkan meledek tatapan Gi Jun karena sama persis dengan tatapan Gi Seok saat itu. Menyadari Hui Chan tidak takut dengannya, Gi Jun lantas mengancam keselamatan teman-teman Hui Chan, terutama keluarganya. Dia akan mencari mereka dan menggunakannya agar Hui Chan mau membuka mulut.
Di malam harinya, Gi-jun pergi mengikuti adik Hui-chan hingga ke dalam sebuah warnet. Tapi saat ia berjalan menghampiri adik Hui-chan, tiba-tiba teman Hui-chan datang dan meminta semua orang segera keluar dari tempat ini. Rupanya mereka sengaja menjebak Gi-jun menggunakan adik Hui-chan setelah mendengar Gi-jun menemui Hui-chan di dalam penjara. Tapi menurut Gi-jun, dialah yang sudah membawa mereka ke tempat ini. Gi-jun lalu bertanya siapa dalang di balik serangan terhadap adiknya. Tapi mereka malah mengancam Gi-jun akan dibuat seperti Gi-suk. Ketakutan melihat Gi-jun seperti ini, salah seorang remaja akhirnya mengaku bahwa dia tak tahu apa-apa dan hanya diajak oleh Hui-chan. Gi-jun lalu membawa adik Hui-chan pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, Ju-won menemui seorang pria bernama Yeong-do di suatu tempat. Mereka membicarakan tentang Nam Gi-jun yang membuat Ju-won kembali teringat dengan kenangan lama. Dalam percakapan itu, Ju-won ingin mengetahui lebih jauh tentang kematian Gi-seok karena Gi-jun juga sedang menyelidiki penyebab kematian adiknya. Menurut Yeong-do, keingintahuan Gi-jun tidaklah aneh, tapi ia lebih penasaran tentang rencana Gi-seok meninggalkan perusahaan dan membuat Ju-won kesal. Tapi Ju-won tidak memberi jawaban. Dia hanya meminta Yeong-do menyelidiki kematian Gi-seok apakah berkaitan dengan para remaja tersebut. 남기석 전무, 주은파의 2인자로 성장시킨 주역입니다. 이 주은 소속의 갤러리를 직접 운영하면서 주은그룹에 자금 세탁을 하는 것으로 보고 있고요. Dulu, grup Ju-won dan Bong-san terbentuk setelah wilayah kekuasaan preman di Seoul terbagi dua dan dipimpin oleh Ketua Oh. Setelah kematian putra Ketua Oh, Lee Ju-won dan Go Bong-san yang saat itu menjadi tangan kanan Ketua Oh, melancarkan kudeta hingga menewaskan puluhan orang di kota Seoul. Kejaksaan mencurigai bahwa kasus kematian Gi-seok memiliki kemiripan dengan insiden tersebut. Karena Nam Gi-seok adalah ahli waris grup Ju-won dan mereka meyakini para remaja itu tidak beraksi sendirian. Gyeom-son yang merupakan seorang jaksa diminta untuk membuat keputusan berada di pihak ayahnya atau kejaksaan. Wakil ketua jaksa tak ingin ada mata-mata ataupun pengkhianat karena saat ini Ju-won tidak seperti dulu lagi. 자기한테 기회를 한번 주고 싶어? 노선 확실히 정해서 제대로 올라갈 기회. 맡아서 잘 운전해봐. Setelah Gi-jun menyandra adik Hui-chan yang khawatir akan keselamatan adiknya akhirnya memberitahu tentang aplikasi bernama Makam, yaitu ruang obrolan rahasia yang dibuat untuk memperalat para remaja liar demi uang. Hui-chan mengaku tak tahu siapa yang menyuruhnya karena dia hanya mendapat informasi lokasi dan targetnya saja. Jika Gi-jun ingin tahu siapa dalangnya, dia diminta untuk bertanya langsung kepada pengacara yang disediakan oleh Makam untuknya. Hui-chan lalu memanggil pengacara tersebut untuk membuat surat pernyataan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yeon. Tapi ternyata Yeon mendapat perintah dari seseorang untuk memindahkan Hui-chan ke pusat penahanan agar bisa dihabisi oleh orang tersebut. Dan tiba-tiba Gi-jun masuk ke dalam mobilnya dan memperkenalkan dirinya sebagai kakak dari Nam Gi-seok. 변호사 상대로 협박이라도 하겠다 이건가? 찰서야. 나는 변호사고. 협박받을 짓이라도 했나? Takut dengan ancaman Gi-jun, Yeon pun menjelaskan bahwa Makam adalah sebuah ruang obrolan yang menghubungkan klien dengan pengganti. Pada intinya, jika seseorang melakukan kejahatan tapi tak mau dipenjara, mereka bisa membayar orang lain untuk menggantikan posisi klien di penjara. Makam memfasilitasi keduanya dan hanya itu yang dia tahu. Sedangkan dia hanya bekerja sebagai pengacara untuk membereskan sisanya secara hukum yang sah.
Dan dia kemudian memberikan kartu nama sebuah perusahaan untuk bertanya sendiri kepada mereka. Gi-jun kemudian mendatangi perusahaan bernama N-Clean untuk menemui pemiliknya. Di sana ia meminta seorang pegawai untuk segera menghubungi sang pemilik agar datang menemui dirinya. Tapi para pekerja itu malah mengusirnya secara paksa tanpa tahu siapa Gi-jun sebenarnya. Seong-won yang saat itu sedang dalam perjalanan ke suatu tempat bersama dengan bawahannya bernama Yang-sik, tiba-tiba mendapat telepon dari Gi-jun yang memintanya untuk segera menemuinya. Menyadari siapa orang yang sedang mencarinya, Seong-won yang panik lantas meminta Yang-sik menyuruh anak buahnya di kantor untuk segera menghabisi Gi-jun. Para anak buahnya pun mencoba menyerang Gi-jun diam-diam, tapi inilah hasilnya. Tak lama setelah mereka ditumbangkan oleh Gi-jun, Seong-won yang ternyata adalah teman lama Gi-jun berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Sementara ketakutannya terhadap reputasi Gi-jun di masa lalu membuat Seong-won sama sekali tak berani menatap ekspresi wajah dingin Gi-jun saat ini. Dia mengaku hanya menjalankan perintah dalam bisnisnya dan tidak tahu bahwa target sebenarnya adalah Gi-seok. Setelah menyadari hal tersebut, dia sudah terlanjur menerima pembayaran dan akhirnya memilih remaja liar karena Gi-seok pasti mampu melawannya. Tapi tak disangka olehnya, Gi-seok mati di tangan mereka. 누구냐고? 그거 알게 되면 기숙이 너도 곤란해져. 판단은 내가 할게. Setelah Gi-jun mendesak siapa yang sudah menyuruhnya, Seong-won yang ketakutan pun akhirnya menyebut nama Junmo, yaitu orang yang sudah membayarnya. Setelah mengetahui pelakunya adalah Junmo, Ju-won melakukan pertemuan dengan Bong-san untuk membahas kesepakatan lama yang mereka buat setelah ketua Oh meninggal. 상대방을 걷는 자는 반드시 대가를 치러야 한다는 규칙. 누구든지 일을 저질렀으면 대가를 치러야 해. 목숨으로 치르든 그에 맞는 다른 걸 내놓든. Ju-won sebenarnya berharap kematian Gi-seok adalah kecelakaan atau ulah para remaja liar, tapi kenyataannya pelakunya adalah Junmo yang sudah memperkerjakan Seong-won, dan karena Bong-san kini sudah tahu siapa pelakunya, Ju-won berharap Bong-san sendiri yang mengambil tindakan, entah mematuhi aturan atau Bong-san berperang dengan dirinya. Ju-won takut Gi-jun bertindak sama dengan apa yang dilakukannya terhadap N-Clean jika dia sudah mengetahui siapa dalangnya. Namun di tengah obrolan itu, Gi-jun tiba-tiba muncul dan bertanya kepada Bong-san apakah dia terlibat dalam kematian tersebut. 마지막으로 여쭙겠습니다. 기석의 죽음과 무관하십니까? 야, 남기준! Ju-won mencoba menengahi dengan menyatakan bahwa kematian Gi-seok akan menjadi urusannya. Tapi Gi-jun tetap mempertanyakan apakah mereka berdua akan mengikuti aturan. Bong-san yang tak bisa menjawab memilih berjanji akan mengurus Seong-won dan para remaja liar, tapi itu sudah tak ada artinya lagi karena Gi-jun sudah tahu siapa dalangnya. Gi-jun yakin Ju-won tidak terlibat dalam kematian tersebut, tapi dia ragu dengan Bong-san. Maka dari itu Gi-jun meminta mereka berdua untuk tidak melakukan apapun karena sadar mereka tidak akan berani menggunakan aturan. Dan Gi-jun berkata bahwa ia sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Bong-san yang ketakutan meminta bantuan Ju-won dan berjanji akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Ju-won. Dia pun mengancam hubungan mereka berdua akan berakhir jika Junmo sampai mati oleh Gi-jun. 우리가 이렇게 함께 하는 수는 오늘이 마지막이겠어. 가져가. Tapi Ju-won yang sempat menolak tiba-tiba terdiam setelah mendengar Bong-san bersedia memberikan hotelnya kepada Ju-won. 자네한테 넘긴다고.
디크로 호텔. Di malam harinya, Bongsan yang marah lalu menampari Junmo di depan umum hingga membuatnya malu. Bukannya sadar setelah dirinya membunuh manajer Cha, Junmo malah kembali membuat masalah baru dengan membunuh Giseok. Bongsan yang menyesali kebodohan Junmo meminta untuk tidak bertindak apapun tanpa bertanya dulu kepada dirinya. Di sisi lain, Gijun menemui teman lamanya bernama Byung-ho di tempat latihan baseball. Dan tujuan Gijun menemuinya adalah untuk meminta dibuatkan senjata pemukul seperti yang dulu biasa dia pakai. Byung-ho berjanji akan membuatnya, dan kemudian dia memberikan alat penahan kaki yang telah ia buat untuk Gijun. Sementara itu, Gyeomson mendengar percakapan ayahnya dengan Yeongdo. Mereka membahas bahwa Junmo sudah menyewa Enclin untuk menghabisi Giseok dan semalam Gijun sudah menghancurkan Enclin untuk mencari informasi kematian adiknya. Yeongdo yakin itu hanyalah permulaan, jadi ia menyarankan agar Juwon mempertimbangkan kembali aturan lama dan memutuskan apakah akan mempertahankan kedamaian dengan cara membuat kesepakatan dengan Bongsan atau mengambil alih semua bisnis seperti 11 tahun lalu. 예전엔 회장님께 선택지가 없었지만 지금은 전부 회장님 선택에 달렸다는 걸. Tak lama kemudian, Haebyo mendatangi Seongcheol karena mencurigai Junmo sebagai pelakunya. Dia berharap ketua Juwon segera bertindak. Seongcheol lalu memberitahunya bahwa ketua sebenarnya sudah tahu pelakunya, tapi dia memilih untuk diam. Kenyataan itu memancing emosi Haebyo yang tak menyangka dengan keputusan sang ketua. Bahkan dia yang terbawa emosi sampai menuduh Seongcheol juga memilih diam karena senang akan menggantikan posisi Giseok di dalam bisnis ini. Gyeomson yang melihat mereka dari dalam ruangannya kemudian menengahi dan menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Seongcheol seperti preman dan tidak pantas dilakukan meski tindakannya itu sebagai bentuk pelajaran. 실장님은 어떻게 생각하세요? 진짜 득보다 실이 많습니까? Haebyo yang tak terima dengan keputusan ketua Juwon kemudian pergi menemui Gijun dan mengatakan bahwa dia ingin membantu Gijun mencari keberadaan Junmo. 형님 일이기도 하지만 제 일이기도 하다고요. Haebyo kemudian mendatangi Yeon untuk mencari keberadaan Junmo menggunakan makam. Mereka lalu memposting secara detail informasi tentang Junmo dan mendapat banyak respon dari para remaja yang menerima tawaran tersebut. Hingga sampai akhirnya, seseorang tak sengaja berpapasan dengan mobil Junmo. Dan setelah memastikan itu adalah Junmo, pria itu pun langsung memberitahu keberadaan Junmo. 구준모 찾았습니다. Di saat yang sama, Bongsan meminta seorang pria untuk menghabisi Gijun, tapi pria itu menolak meskipun ditawari bayaran tinggi karena ia mengenal Gijun di masa lalu. 믿으십니까? 남기석이시라는 거 믿으시냐고요? Mendengar itu, Bongsan meminta anak buahnya untuk menyelidiki pihak kepolisian karena ia ingin tahu siapa orang pertama yang menemukan dan menangani kasus Nam Gisok dan ingin memastikan pelakunya adalah sekelompok remaja liar. Bongsan juga meminta Dong Kyung untuk membawa Junmo pergi ke rumah aman. Tak lama kemudian, Chun Seok ditugaskan untuk segera membawa Junmo ke tempat tersebut. Chun Seok berkata bahwa saat ini Nam Gijun sedang mencarinya, jadi Junmo diminta oleh ayahnya untuk segera pergi ke rumah aman. Namun Junmo yang tidak mengenal siapa Gijun sebenarnya di masa lalu, bersikeras menolak untuk pergi hingga sampai akhirnya Dong Kyung pun datang dan mencoba untuk membujuknya pergi. Tanpa mereka sadari, Gijun sudah berada di dalam hotel ini untuk mencari Junmo.
Mengetahui Gijun di depan mata, Junmo sama sekali tidak takut dan malah antusias ingin tahu alasan Gijun sampai ditakuti oleh banyak orang. Bahkan dia sampai berani meledek Gijun yang masih bisa berjalan. Dong Kyung kemudian meminta Chun Seok untuk segera membawa Junmo pergi dari tempat ini, sedangkan ia akan berusaha menahan Gijun. Tapi ternyata Dong Kyung pun berakhir tumbang di tangan Gijun. Sedangkan Junmo berhasil melarikan diri meski Haebyum sempat berusaha mengejarnya. Setelah cukup jauh, Chun Seok lalu mengabari Bongsan bahwa Junmo dalam keadaan baik dan kini tengah bersamanya menuju rumah aman. Di saat Bongsan mengurus Nam Gijun, Seongwon terlihat sedang mengemas semua barang berharganya karena berencana untuk melarikan diri, tapi tanpa diduga Gijun tiba-tiba muncul di hadapannya dan membuatnya panik. 어디 가나 보다. Gijun yang sebenarnya tahu Seongwon akan pergi lalu memberikan waktu 1 hari padanya untuk mencari keberadaan Junmo. Di tempat lain, Seongchol yang teringat perkataan Gyeomsun tiba-tiba curiga bahwa ada yang disembunyikan oleh Gyeomsun di dalam rumah ketua Juwon. Dia lalu menggunakan sebuah alat pendeteksi untuk mencari apa yang disembunyikan oleh Gyeomsun. Tapi karena tidak bisa menemukannya, Seongchol pun menyalakan musik di ruangan itu dan masuk ke dalam kamar Gyeomsun. Hingga pada akhirnya, ia pun menemukan alat yang membuktikan bahwa Gyeomsun ternyata telah melakukan penyadapan. Seongchol kemudian bertanya alasan Gyeomsun menaruh penyadap di dalam rumah tersebut dan secara tidak langsung ingin memberitahu dirinya. Gyeomsun mengaku sengaja menaruh alat itu untuk mendengar apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Sekarang dia tahu alasan ayahnya memilih diam karena takut. Kematian Junmo akan memicu perang dan membuat semua yang dia bangun hancur dalam waktu singkat. Tapi menurut Gyeomsun, masalah ini adalah peluang untuk menghancurkan grup Bungson. 우리 주은이 모든 걸 차지할 기회. Sementara itu, di rumah aman, Junmo meminta Chun Seok untuk menceritakan Nam Gijun di masa lalu. Chun Seok menjelaskan bahwa dulu Nam Gijun dianggap sebagai pahlawan karena sudah membuat Juwon dan Bongsan menjadi seperti ini. Di saat mereka berdua masih bekerja di bawah ketua Oh, mereka ditugaskan untuk merebut pelabuhan Busan dari geng terbesar oleh ketua Oh untuk melebarkan bisnis sampai ke Jepang. Namun sebelum mereka sempat bertindak, geng Busan ternyata lebih dulu menyerang markas mereka. Ketika mereka berdua nyaris tumbang, Nam Gijun tiba-tiba muncul dan menghabisi semua musuh di sana hanya seorang diri. Nam Gijun tak peduli siapa dan berapa jumlah lawannya. Jadi hal itulah yang membuatnya ditakuti oleh para gangster di masanya. Sejak saat itulah kekuatan Juwon dan Bongsan berkembang pesat hingga membuat ketua Oh berencana untuk menyerahkan perusahaannya kepada mereka berdua. Namun anak ketua Oh yang tidak terima tiba-tiba memerintahkan Seongwon untuk menghabisi mereka berdua, tapi ternyata itu diketahui oleh Juwon. Sejak saat itulah semuanya menjadi kacau dan membuat putra ketua Oh dihabisi oleh seseorang yang diduga adalah Gijun. 이준하고 구봉산, 내 앞에 잡아와. Juwon yang tak bisa membuat keputusan saat itu antara menyerang atau membiarkan ketua Oh bertindak.
akhirnya ditangkap atas perintah Ketua Oh. Bongsan dan Juwon diikat di dalam ruangan berhari-hari oleh mereka, tapi saat akan dihabisi, Gi-jun tiba-tiba menyerang dan menghabisi semua anak buah Ketua Oh untuk menyelamatkan mereka berdua. Meski sebenarnya anak buah Ketua Oh saat itu tidak yakin bahwa pelakunya adalah Gi-jun. Hanya butuh 1 hari bagi Gi-jun untuk menggulingkan bisnis Ketua Oh, dan kehancuran itu membuat bisnis sepenuhnya dikuasai oleh Juwon dan Bongsan. Dan untuk menjaga perdamaian kedua grup, mereka berdua pun akhirnya membuat peraturan. Nam Gi-jun adalah orang pertama yang terkena aturan itu. Meskipun jasanya besar, tapi dia dianggap telah membuat kekacauan dan mereka hanya berani memotong tendon Achillesnya Gi-jun untuk menghindari hal serupa di masa yang akan datang. Tapi Junmo sama sekali tidak percaya dengan perkataan itu. Dia malah menganggap itu hanyalah omong kosong. 평생 그렇게들 무서워하면서 사세요. Di sisi lain, Haebyu meminta maaf karena ia tak bisa menghentikan Junmo. Byung-ho yang ragu pelakunya adalah Junmo meminta Gi-jun untuk tidak melawan seluruh anggota grup Bongsan sendirian. Dia mengerti perasaan Gi-jun saat ini dan akan berbicara dengan Juwon. Haebyu lalu memberitahu bahwa Juwon tak akan berbuat apa-apa meski dia tahu bahwa Junmo adalah pelakunya. Sementara itu, Junmo dibuat kesal karena dia dikurung dalam rumah tersebut. Dia yang sudah tak tahan dikurung memutuskan untuk kembali menggunakan jasa Okur dan Anton guna menghabisi Nam Gi-jun dengan bayaran cukup tinggi. Di tempat lain, Bongsan mendapati adanya kejanggalan dalam kasus kematian Nam Gi-seok. Ternyata orang yang menangani kasus dan menemukan jasad Gi-seok adalah orang yang sama. Bongsan yang merasa ada yang tidak beres lantas meminta anak buahnya untuk segera menangkap orang tersebut. Sementara itu, Seok-chan mengajak Gi-jun bertemu untuk memberitahu lokasi persembunyian Junmo. Dia sebenarnya berharap Gi-jun tidak sampai menghabisi Junmo karena bisa berurusan dengan seluruh grup Bongsan. Tapi karena mendengar Gi-jun tak akan berhenti, dia pun memilih untuk membantu Gi-jun karena mengaku ingin meninggalkan grup Bongsan. 나라고 평생 도망만 치며 살 순 없잖아. 괜찮아. Tak lama setelah itu, Gi-jun mendatangi sebuah hotel yang sedang direnovasi. Tapi ternyata Seok-chan telah diperintahkan oleh Junmo untuk menjebak Gi-jun. Dia terpaksa melakukan ini karena Junmo mengancam keselamatan keluarganya. Gi-jun lalu mencari ke setiap ruangan yang ia lewati hingga tiba-tiba seseorang menyerang dirinya. Meski menggunakan senjata tajam, Okur bersama Anton kesulitan melawan Gi-jun hingga sampai akhirnya Okur tak sengaja menghabisi temannya sendiri. Sementara itu, bukannya mendapat hasil yang diinginkan, Junmo malah membuat Gi-jun emosi dan membuat dirinya terdiam. Mundur ke 11 tahun lalu, Shin memperlihatkan sosok baju hitam yang ternyata Gi-suk adalah orang yang sudah menghabisi putra Ketua Oh. Alasan itulah yang membuat Gi-jun memilih diam ketika ditanya karena ia ingin melindungi adiknya. 회장님 아들 네가 죽인 거 아니지? 그게 중요합니까? Di saat yang sama, Bongsan mengadakan pertemuan dengan Yongdo untuk membahas permasalahan yang melibatkan Junmo. Rupanya Bongsan tak ingin mematuhi aturan yang telah disepakati karena ia telah berbicara dengan Juwon.
Aturan itu memang dibuat untuk menjaga perdamaian antara kedua grup. Namun Bongsan tak ingin kehilangan putranya. Maka dari itu ia meminta bantuan Yongdo untuk membunuh Gijun. Karena baginya permasalahan ini akan berakhir jika Gijun sudah dihabisi. 어떻게 해서든 방법을 찾아 11년 전처럼 다시 피바다 되는 걸 보기 싫으면 애새끼나 애비나 Sementara itu, Junmo yang mendapat ancaman dari Gijun memutuskan untuk memanggil 2 orang pembunuh bayaran di keesokan harinya. Dan tanpa sepengetahuan para penjaga, mereka pun melawan kedua orang tersebut. Junmo menjanjikan bayaran senilai 1 miliar won kepada mereka jika berhasil menghabisi Gijun. 이번 판 10억짜리라고. Mengetahui Junmo kabur, Chun Seok meminta anak buahnya untuk segera mencarinya karena salah satu orang yang bersama Junmo ternyata dikenal sangat berbahaya. Tak lama, Junmo pun mengabari bahwa dia sendirilah yang akan menghabisi Gijun. Sementara itu, Gijun berada di klinik bersama seorang dokter yang sudah lama merawat dirinya. Sang dokter sebenarnya ingin menahan Gijun melakukan balas dendam, tapi karena tahu sifat Gijun, dia pun hanya bisa mengobatinya dengan harapan Gijun masih sempat berpikir jernih sebelum semuanya terlambat. Tak berselang lama kemudian, Byung Ho meminta Gijun untuk menghentikan aksi balas dendamnya. Dia berjanji akan segera berbicara dengan Juwon agar menyelesaikan masalah ini sesuai aturan. Tapi tanpa diduga, Junmo tiba-tiba muncul dan menyuruhnya untuk meminta Gijun agar segera datang menemui dirinya. Sadar dengan sifat Junmo yang sombong seperti Bongsan di masa lalu, Byung Ho pun menyuruhnya segera pergi, tapi tiba-tiba Chun Seok yang tiba-tiba datang lantas menghentikan Junmo, tapi ternyata terlambat. Byung Ho tewas di tangan Junmo hingga membuatnya terdiam. Tak terima dengan kelakuan Junmo yang sudah kelewat batas, Chun Seok pun menyerangnya hingga membuat Junmo sadar bahwa kedatangan Chun Seok bukan mencarinya, melainkan untuk menyelamatkan Byung Ho. Kematian mereka berdua pun didengar oleh Gijun melalui sambungan telepon dari Junmo. Kemudian Gijun diminta untuk segera datang ke suatu tempat jika benar-benar ingin membalas kematian atas semua yang terjadi. Tapi sebelum pergi, Gijun mengambil senjata yang sempat ia minta sebelumnya dan kemudian meminta Seong-won untuk segera datang membereskan jasad kedua temannya. Sementara itu di rumah aman, Junmo mengumpulkan cukup banyak orang karena rupanya dia berniat mengambil alih perusahaan ayahnya dan berencana mengganti seluruh staf dengan orang-orang yang dipilihnya. Orang-orang yang nantinya berhasil ataupun selamat dalam menjalankan tugasnya kali ini akan menjadi bagian dalam rencananya tersebut. Junmo pun memberikan imbalan senilai 1 miliar won bagi siapapun dari mereka yang berhasil membawa Gijun ke hadapan dirinya. Sesampainya di lokasi, Gijun langsung mengambil senjatanya dan masuk ke dalam tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun, meski banyak orang yang sudah menunggu dirinya. 아니다 싶은 사람은 지금 나가. Sadar bahwa Gijun bukanlah orang sembarangan, Dong Hyun membantu mereka agar bisa lebih mudah menghentikannya. Tapi ternyata malah dialah yang harus tumbang oleh Gijun.
Melihat banyak orang tumbang oleh Gi-jun, Junmo meminta mereka untuk menghabisinya secara langsung tanpa harus membawanya hidup-hidup. Melihat hal itu, mereka yang tersisa pun memilih untuk melarikan diri dan membuat Junmo ketakutan menyaksikan kemampuan Gi-jun menumbangkan satu persatu orang di hadapan dirinya. Jong In-suk lantas meminta Junmo untuk menggandakan bayarannya dan membuat Junmo kembali dibuat malu oleh orang lain. Gi-jun kemudian berjalan menghampiri Junmo yang sangat ketakutan dengan dirinya sembari menyeret senjata andalannya. Gi-jun pun mengatakan hal serupa kepada Jong In-suk, tapi tiba-tiba melihat Gi-jun dibuat tak berdaya oleh Jong In-suk, Junmo yang tadinya ketakutan kini dibuat senang mengetahui bahwa Gi-jun tidak berkutik di hadapan seorang mantan petinju nasional. Dia pun sudah tak peduli lagi dengan keinginannya yang ingin menghabisi Gi-jun oleh tangannya sendiri, tapi ternyata hal itu membuat Jong In-suk tak bisa leluasa melawan seperti tadi dan membuat Junmo seketika terdiam melihat Jong In-suk dibuat tak berdaya. Junmo yang ketakutan kemudian mencari senjata api, tapi ternyata tembakannya meleset. Junmo yang ketakutan dan sangat panik hanya bisa berharap Gi-jun tidak akan menghabisinya. Tapi karena perbuatannya yang sudah kelewatan, Gi-jun pun tak peduli apapun yang dikatakan oleh Junmo dan kemudian inilah yang terjadi. 이런다고 뭐가 달라지냐? 네 동생이 살아 돌아와? Sementara itu, Bongsan berhasil menangkap seorang polisi bernama Han Seok-kyun yang dicurigai terlibat dalam kematian Gi-suk. 현장에 제일 먼저 도착했다며. 알고 있었지? 남기석이 죽는다는 거. Setelah Seok-kyun dibuat babak belur olehnya, dia lalu memberikan rekaman pembicaraan dari seseorang yang memerintahkannya untuk membuat alibi agar Gi-suk dibuat seolah mati oleh sekelompok remaja liar dan menyalahkan Junmo. Tak lama kemudian, Bongsan menghubungi Junmo untuk menanyakan kabarnya, tapi ternyata yang menjawab adalah Gi-jun dan mengatakan bahwa Junmo sudah ditangani sesuai aturan. Selama di perjalanan pulang, Gi-jun teringat dengan adiknya yang akhirnya tahu bahwa dia sudah melindunginya dari kekacauan yang dibuat olehnya di masa lalu. Tapi tanpa diduga, sebuah mobil tiba-tiba muncul hingga mencelakai dirinya. Pria dari mobil itu kemudian memastikan kondisi Gi-jun, lalu menghubungi seseorang dan menyatakan bahwa Gi-jun telah ia tangani. Pada saat Gi-suk diserang oleh Wi-chan dari belakang, ternyata Gi-suk masih hidup dan memilih membiarkannya pergi bersama teman-temannya. Tapi saat dia akan kembali ke dalam ruangannya, rupanya ada seseorang yang sudah menunggunya dari balik pintu. Gi-suk yang menyadari kehadiran sosok lain berusaha melawan pria misterius itu yang ternyata ahli dalam menggunakan senjata tajam. Sementara Seok-kyun yang berada di lokasi menunggu perintah dari seseorang.
Namun karena luka-luka di tubuhnya, Gi-seok pun kesulitan melawan pria itu hingga sampai akhirnya dia pun tewas dengan luka tusuk di bagian lehernya. Tak lama kemudian, Seok-yun diminta untuk membersihkan TKP sesuai dengan perintah yang ia terima. Setelah kecelakaan yang menimpa Gi-jun, kepolisian hanya menemukan mobilnya tanpa tahu keadaan korbannya. 예, 확인했습니다. 자라섬으로 이동할게요. 예, 크레인도 뺄게요. 이동하세요, 이동. Hae-byum yang lebih dulu menemukan Gi-jun lantas menghubungi sang dokter untuk segera menyediakan tempat perawatan bagi Gi-jun. Mendengar bahwa kecelakaan itu terjadi tak lama setelah Gi-jun menghabisi Junmo, tiba-tiba timbul kecurigaan dalam diri Ju-won sehingga ia memutuskan untuk menemui Bong-san. Dalam pertemuan itu, Bong-san mengaku sempat terpikir untuk melakukan pembunuhan terhadap Gi-jun, tapi dia menegaskan bukan pelakunya. Dia justru mengungkap bahwa kematian Nam Gi-seok adalah hasil rekayasa seorang detektif yang menangani kasus tersebut demi sejumlah uang. Hasil penelusuran membuktikan bahwa aliran dana yang diterima oleh Seok-yun ternyata berasal dari perusahaan cangkang milik Ju-won. Bong-san menuduh bahwa sejak awal Ju-won tak pernah berniat menyerahkan perusahaan pada Gi-seok. Menurutnya, rencana sebenarnya adalah membunuh Gi-seok, menyalahkan Junmo, lalu menggunakan kematian Gi-seok sebagai pemicu agar Gi-jun melakukan balas dendam. Kemudian ia sendiri yang akan membunuh Gi-jun dan menyerahkan semuanya pada Gyum-son. Ju-won tak menyangka Bong-san menuduh dirinya seperti itu. Tapi menurut Bong-san, satu-satunya cara agar ini berakhir yaitu salah satu dari mereka berdua harus menghilang. Menanggapi ancaman perang dari Bong-san, Ju-won mengumpulkan orang kepercayaannya untuk membahas masalah tersebut. Mereka menyadari bahwa Bong-san tak akan mau diajak damai dan jika diam saja, mereka yang akan dihabisi lebih dulu oleh Bong-san. Hal serupa juga dilakukan oleh Bong-san di dalam markasnya. Dia mengumpulkan anak buahnya untuk menyusun rencana penyerangan terhadap grup Ju-won. Tapi di luar dugaan, pihak kejaksaan mengetahui pergerakan ini dan menangkap semua orang yang berada di markas tersebut. Bong-san yang mendengar hal itu melalui Hyun-seok menduga Ju-won telah menggunakan kekuasaan anaknya sebagai jaksa. Kemudian ia pun pergi tepat sebelum kejaksaan akan menangkap dirinya. Selama proses penyelidikan berlangsung, Bong-san menghilang cukup lama, membuat wakil ketua jaksa menyalahkan Gyum-son yang bertindak terburu-buru. Bahkan sampai muncul kecurigaan karena Gyum-son terlihat memasuki lokasi 30 menit lebih awal, seolah memberikan kesempatan Bong-san untuk kabur atas perintah ayahnya. Tapi ternyata Gyum-son sama sekali tidak berpihak kepada kelompok gangster manapun. Ia justru merencanakan penggeledahan serupa kepada ayahnya sendiri. Di sisi lain, Ju-won menemui Yong-do untuk membicarakan kebocoran dana perusahaan yang dialirkan melalui perusahaan cangkang kepada seorang detektif. Ju-won curiga karena hanya Yong-do yang memiliki kapasitas untuk merekayasa kasus seperti itu melalui suap kepada polisi. Akan tetapi, Yong-do mengungkap bahwa ia bukan satu-satunya orang yang mampu melakukan hal tersebut. Tapi ada orang lain dari kejaksaan yang bisa melakukan semua itu. 정말로 내 아들이 이 판에 끌어들인 거면 머리통을 부셔버릴 거야. Sementara itu, Gi-jun yang sudah pulih memutuskan pergi diam-diam tanpa sepengetahuan sang dokter. Dia kemudian menemui Hae-byum untuk mengambil barang-barang peninggalan Gi-seok sesuai permintaannya dan akhirnya pergi tanpa sepatah kata apapun. Kejadian yang menimpa Bong-san membuat Seong-won terlihat lega karena ia akhirnya tidak berurusan lagi dengan mereka.
Dia bahkan sempat meremehkan Gi-jun yang dikiranya tewas dalam aksi balas dendamnya. Tapi tiba-tiba, 얘기 좀 하고 싶은데 둘이서만. melihat Gi-jun masih hidup, Seong-won yang tadinya ngomong semaunya tiba-tiba terdiam. Untungnya Gi-jun masih berbaik hati karena gak baperan. Dan ia lebih memilih Seong-won untuk mencari tahu siapa orang yang ingin membunuhnya. 살 기회를 주는 거지. Di malam harinya, Ju-won berbicara dengan putranya. Ia curiga setelah mendengar perkataan Yong-do seolah memberitahunya bahwa akhir-akhir ini sang anak diam-diam menemui seseorang. 어떤 차영도 널 이 바닥 사람으로 만들어 준다든 애비 자리에 앉혀주겠다고 약속이라도 한 거야? Namun Gemson mengaku tak mengerti apa yang dimaksud oleh ayahnya karena ia sadar tak ada tempat baginya di grup Ju-won. Seperti apa yang dikatakan oleh sang ayah. Gyeom-sun hanya melakukan pekerjaan sebaik mungkin sebagai jaksa karena selama ayahnya masih ada, takkan ada yang berubah dalam hidup dirinya. Di keesokan harinya, Ju-won tiba-tiba memerintahkan anak buahnya untuk menyerang grup Bongsan. Dia yang dikenal tidak berani dalam mengambil keputusan sejak kematian Ketua Oh akhirnya berani mengambil keputusan untuk terakhir kalinya sebelum Bongsan menyerang lebih dulu. Mendengar kedatangan grup Ju-won, Bongsan pun diminta untuk segera pergi oleh anak buahnya. Tapi karena tak ada jalan keluar, dia pun memilih ikut melawan mereka. Setelah mencapai pintu keluar dengan keadaan terluka, Seong-chol berencana untuk mengakhirinya, tapi dihentikan oleh Ju-won. Kemudian, semua orang pun diminta keluar olehnya dan hanya menyisakan mereka berdua. 우리 같은 놈들 끝이 이런 식이잖아. Ju-won mengaku membuat pilihan ini demi putranya sama seperti Bongsan yang melakukan berbagai cara demi Junmo saat itu. Tapi Bongsan yakin bahwa Ju-won juga akan mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Sementara itu, Hyun-suk yang sebelumnya dibiarkan pergi oleh salah seorang dari grup Ju-won mengabarkan kematian Bongsan kepada Yong-do yang ternyata sudah merencanakan dirinya untuk menggantikan posisi Gu Bongsan. Di malam harinya, Seong-won melakukan pembersihan atas perintah Ju-won, tapi tindakan yang tidak biasa dilakukan oleh Ju-won ini rupanya membuat Seong-won curiga bahwa ada kejanggalan. 마음 먹은 거야. 지키고 싶은 게 있는 거지. 구봉산을 죽여서라도. Di keesokan harinya, Gi-jun menemui Ju-won secara langsung. Ia curiga Ju-won adalah dalang di balik rencana pembunuhan dirinya. Ju-won lalu menceritakan sosok Yong-do yang tidak dikenali oleh Gi-jun. 네가 모르는 사람이 하나 있다. 네가 떠나고 난 뒤에 이 판을 유지하고 조율한 사람. Setelah Gi-jun pergi, Yong-do direkrut langsung oleh Ketua Oh melalui koneksinya di kepolisian. Dan sejak saat itu, dia memberikan informasi internal kepolisian dan juga membantu menutupi aktivitas ilegal organisasi tersebut. Pada awalnya, Yong-do tidak terlalu serakah dalam menghasilkan uang melalui bisnis ini. Setelah Ketua Oh meninggal, Yong-do tetap bertahan dalam bisnis bersama Ju-won dan Bongsan, sampai menghasilkan banyak uang bahkan sampai lebih banyak daripada yang dia hasilkan di zaman Ketua Oh dulu. Tapi karena merasa kurang, Yong-do yang mengetahui kelemahan mereka berdua pun mulai mengendalikan bisnis dari balik layar. Dan dari sanalah awal mula peraturan dibuat agar bisa menjaga perdamaian kedua grup. Setelah kejadian ini, Ju-won akhirnya sadar bahwa kekacauan yang dulu dibuat bukan berawal dari Gi-jun melainkan Yong-do.
yang memberikan informasi tentang keberadaan putra ketua Oh kepada Gi-seok. Ju-won lalu memutar rekaman percakapan antara Yeongdo dan Gi-seok. 제가 오회장 아들만 죽이면 전 죽이라고 말하지 않았습니다. 단지 그분이 기석 씨 형님을 노리고 있다. Ju-won sadar Gi-jun pasti sulit mempercayai hal ini. Tapi dia yakin bahwa saat ini Yeongdo mulai mengendalikan bisnis seperti 11 tahun lalu. Ju-won mengaku bahwa dia benar-benar ingin memberikan perusahaan kepada Gi-seok, tapi karena sudah tidak ada lagi yang dia percaya selain Gi-jun. Ju-won sebenarnya menginginkan Gi-jun untuk mengambil alih grup Ju-won. 예전이나 지금이나 제 선택은 같습니다. 어디로 가면 됩니까? 그 인간 만나려면. 그놈은 내가 끌어내주마. Tanpa disadari, Seong-chol rupanya memperhatikan mereka dari kejauhan dan langsung menghubungi seseorang. Di malam harinya, Yeongdo yang akan pulang tiba-tiba dihubungi oleh Ju-won untuk pergi ke suatu tempat. Tapi di saat akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba seseorang mendatangi dirinya. Tanpa sepatah kata apapun, Gi-jun langsung menyerang Yeongdo yang merupakan dalang di balik kematian Gi-seok. Tapi saat akan menghabisinya, tiba-tiba muncul seseorang yang mengenal Gi-jun di masa lalu. 오랜만이다. 또 보자고. Meski hampir mati oleh Gi-jun, tapi Yeongdo sangat senang karena ia berhasil melarikan diri dan kini dia menyadari bahwa Ju-won telah membantu Gi-jun menemukan keberadaan dirinya. Sementara itu, Gi-jun meminta bantuan Seong-won untuk menemukan keberadaan Yeongdo. Tapi Seong-won keberatan karena dia tahu pekerjaan mana yang harus dia ambil. Dia ragu jika harus berurusan dengan polisi karena tak ingin terkena masalah, terutama masalah yang nantinya akan dihadapi oleh Gi-jun. 기석이 일은 먹어도 되는 걸로 보였나 봐. Sehari sebelumnya, Yeongdo mengadakan pertemuan dengan pimpinan baru yang telah ia rencanakan. Hyun-seok dipilih untuk menggantikan posisi Bong-san karena ia memiliki hubungan dekat dengan Seong-chol. Namun posisi Ju-won bukan digantikan oleh Seong-chol, melainkan kepada putra Ju-won sendiri, yaitu Byung-son. Setelah Bong-san tumbang, Yeongdo melakukan pembicaraan dengan Byung-son. Dia ingin bekerja sama dengan jaksa yang bekerja di wilayah kota ini dengan menjanjikannya sebagai penguasa baru di wilayah kota tersebut. Yeongdo meminta Byung-son untuk segera membuat pilihan dengan cepat karena ayahnya tidak mampu lagi mengambil sikap. Dan alasan itulah yang membuat Byung-son bersedia menerima tawaran tersebut. Karena ini adalah cara untuk mengambil alih perusahaan sang ayah yang tak akan pernah ia dapatkan. Selang beberapa hari kemudian, Byung-son akhirnya mengaku pada ayahnya bahwa dia sudah bekerja sama dengan Yeongdo untuk saling bekerja sama dalam bisnis ini. Dia akan menggantikan posisi sang ayah dan perkataan ini membuat Ju-won sangat marah. Ju-won mengenal betul siapa itu Yeongdo dan alasan dia mendepak Byung-son dari grup Ju-won karena tak ingin putranya itu hidup seperti dirinya yang terus dihantui oleh mimpi buruk. Byung-sun mengaku dia sangat ingin menjadi orang berkuasa seperti ayahnya karena ia tak mudah menyerah akan suatu hal. Byung-son bahkan memberikan surat penggeledahan dan menegaskan akan melakukan segala cara demi mendapatkan posisi tersebut. Sementara itu, Seong-won yang ternyata bersedia membantu Gi-jun menggunakan informasi dari makam untuk melacak keberadaan Yeongdo. Setelah mendapat informasi dari seseorang, dia langsung memberitahu Gi-jun keberadaan orang tersebut. Tak berselang lama kemudian, Gi-jun tiba di lokasi sesuai dengan yang diberikan oleh Seong-won. Tapi ternyata Yeongdo sudah lebih dulu menjebak Gi-jun dengan menyuruh Tae-hwan menggunakan mobilnya agar bisa bertemu dengan Gi-jun. Tae-hwan sendiri adalah senior Gi-jun yang merupakan anak buah ketua Oh.
yang selamat dalam kekacauan masa lalu. Gi-jun rupanya membiarkannya hidup dengan meninggalkan rasa malu, dengan tidak langsung menghabisinya, melainkan hanya memotong salah satu tangannya. Tae-hwan menerima tawaran kerjasama dengan Young-do untuk melakukan balas dendam atas kejadian masa lalu. Setelah bebas dari penjara, terutama membalas rasa malu yang selama ini ia rasakan. Gi-jun yang masih menghargainya meminta Tae-hwan untuk berhenti menyerang. Tapi karena pria itu menolak, bahkan sampai ingin menghabisinya, Gi-jun pun terpaksa menusuk Tae-hwan. Meski sebenarnya dia ragu untuk menghabisinya, tapi karena Tae-hwan tak ingin dipermalukan lagi, Tae-hwan pun menusuk dirinya sendiri hingga membuat Gi-jun terdiam. Tae-hwan lalu meminta Gi-jun pergi menemui Young-do. 이 바닥은 전부 다 죽어야겠나. 알아. Mengetahui anaknya haus akan kekuasaan, Ju-won memilih diam di rumah, sementara sang anak menggantikannya untuk menemui rapat para dewan perusahaan grup Ju-won. Sadar Byung-sun merencanakan kudeta, salah seorang dewan menegaskan bahwa tak ada satupun orang di sini yang mengakui Byung-sun. Pria itu pun memilih untuk pergi, tapi ketika yang lain mengikutinya, tiba-tiba terdengar teriakan yang menegaskan bahwa Byung-sun akan melakukan hal apapun demi menggantikan posisi sang ayah. 필요하다면 얼마든지 더러운 거 묻힐 수 있어요. Sementara itu, Young-do kini berada di rumah Ju-won dan berniat untuk menghabisinya. Dia terpaksa menggunakan cara kotor karena ini adalah satu-satunya cara untuk mempermudah rencananya. Tapi tiba-tiba Ju-won mengeluarkan senjata api hingga membuat Young-do mengurungkan niatnya itu, tapi tiba-tiba meski sempat mendapat kesempatan, tapi Ju-won mampu melawan balik, tapi ternyata Young-do ternyata berhasil meraih senjata dan menembak Ju-won hingga tewas. Dia menyesali Ju-won bertindak sampai sejauh ini dan menyalahkan Byung-sun yang menjadi penyebab kekacauan. 잘 가셔. Di malam harinya, Gi-jun yang datang untuk menemui Ju-won seketika terdiam mengetahui orang yang akan ia temui sudah tak bernyawa. Tapi tiba-tiba dia disergap oleh polisi yang sengaja menjadikannya sebagai tersangka dan semua ini telah direncanakan oleh Young-do. 억울해? Curiga dengan kematian sang ayah, Byung-sun mendapati fakta bahwa sang ayah meninggal oleh Young-do bukan Gi-jun. 아들내미 걱정하지 마시고. Di ruang interogasi, Gi-jun menyadari bahwa kematian adiknya juga direncanakan oleh Young-do guna melibatkan dirinya dalam kekacauan sebagaimana yang terjadi 11 tahun lalu. Tapi tanpa rencananya pun, Young-do memastikan Gi-seok pasti akan tewas karena ia tak bisa menentukan pilihan menggantikan Ju-won karena setelah Ju-won memilih, Gi-seok harus menerimanya. Tak lama kemudian, unit investigasi khusus mengambil alih kasus Gi-jun. Mereka kemudian membawa Gi-jun menuju suatu tempat untuk menghabisinya. Tapi di luar dugaan mereka, Gi-jun mengetahui niat mereka yang ingin menghabisinya. Hingga terjadilah perkelahian di dalam mobil itu. Melihat Gi-jun selamat dalam kecelakaan,
membuat seorang polisi yang masih hidup langsung mengeluarkan senjatanya. Tapi tiba-tiba tanpa diduga, Seong-won membantu dirinya dan mengaku bisa menemukan keberadaan Gi-jun melalui Young-do yang menyuruhnya untuk membersihkan kekacauan ini dengan menjanjikan sesuatu padanya. Seong-won kemudian menjelaskan bahwa selama 11 tahun Young-do telah melindungi grup Ju-won dan Bong-san. Bahkan dia menolak kenaikan pangkat dan memilih menjabat di divisi tersembunyi kepolisian demi tetap mengendalikan bisnis di kota ini. Seong-won sadar dia bisa dalam bahaya karena membantu Gi-jun, tapi dia mengaku sudah menyiapkan rencana untuk melarikan diri. Kemudian sebelum menyuruh Gi-jun pergi, Seong-won memberikan ponsel sekali pakai dan sebuah cangklong milik Ju-won kepada Gi-jun. Setelah dikabarkan bahwa Gi-jun dipastikan tewas dalam kecelakaan, Young-do pun merasa lega karena orang yang paling berbahaya baginya sudah disingkirkan. Sementara itu, Seong-chol yang tahu penyebab Ju-won tewas berencana untuk mengurus Young-do. Tapi Byung-son melarangnya karena Young-do menyembunyikan berkas rahasia tentang grup Ju-won. Dia meminta agar dokumen tersebut diamankan lebih dulu menggunakan surat penggeledahan yang telah dia buat. 저기요, 차영도 과장 아니면 당신들이 피해보는 거예요. Melihat seluruh kantor digeledah oleh kejaksaan, salah seorang polisi melarang Young-do untuk datang ke kantor tersebut. Byung-son mengatakan bahwa semua ini terpaksa ia lakukan karena dia memiliki bukti rekaman suara yang membuktikan bahwa Young-do adalah pelaku yang telah menghabisi ayahnya. Rekaman itu membuat dirinya panik, terlebih Byung-son menolak berbicara secara langsung dengannya. Young-do lalu menghubungi seorang pembunuh bayaran, tapi ternyata orang itu tak bisa dihubungi karena sedang bersama Gyum-son. Dia adalah buronan Interpol bernama asli Kaneyama yang sudah dimanfaatkan oleh Young-do dengan imbalan penghapusan riwayat kejahatan. Kini, Byung-son menjanjikan kebebasan hidup tinggal di Korea menggunakan nama baru asalkan Kaneyama mau melakukan perintah dirinya. 8 bulan sebelumnya, Byung-son menemui Young-do untuk memberikan surat penyelidikan terhadap divisinya. Saat itu, Byung-son bersedia membantu asalkan Young-do mau bekerja sama mendukung ambisinya untuk menyatukan grup Ju-won dan Bong-san di bawah kekuasaan dirinya. Tapi ternyata dalang dibalik rencana untuk menyingkirkan Gi-seok dengan menggunakan Junmo bukanlah Young-do melainkan Gyum-son. Meski beresiko karena ada Nam Gi-jun, Gyum-son saat itu sama sekali tidak peduli karena yakin bahwa keinginannya itu bisa dia dapatkan asal Young-do mau bekerja sama dengan dirinya. Tapi tanpa disadari olehnya, Young-do ternyata diam-diam merekam pembicaraan mereka untuk dijadikan senjata jika Gyum-son berkhianat dan ia menyimpannya di suatu tempat. Young-do kemudian meminta anak buahnya untuk mengambil rekaman tersebut. Tanpa disadari, Gi-jun sedang mengawasinya dari kejauhan, berbekal informasi yang diberikan oleh Seong-won. Sementara itu, berkas yang dicari olehnya akhirnya berhasil ditemukan, yaitu laporan pencucian uang yang dilakukan di galeri grup Ju-won. Melihat salah satu tas berisi pistol hasil sitaan, Gyum-son pun memilih menaruhnya untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, Seong-won berencana kabur ke luar negeri bersama Yang Sik menghindari ancaman berbahaya karena dia sudah membantu Gi-jun. Mereka berencana pergi menggunakan kapal laut, tapi karena sudah terlalu lama menunggu, Seong-won pun meminta Yang Sik untuk mencari supir kapal tersebut. Tak lama saat Yang Sik pergi mencarinya, Seong-won yang sedang memastikan uang di dalam kopernya tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria.
Seong-won yang tak takut mati, tapi takut duitnya hilang, lantas mencari Yang Sik agar segera pergi dari sini. Akan tetapi, Yang Sik rupanya disuruh untuk menghabisi Seong-won atas perintah Gyeom-son melalui Seong-chol. Dan ternyata Gyeom-son ingin menghabisi orang-orang dalam bisnis ini kecuali Seong-chol. Di sisi lain, dua orang suruhan Yeongdo tiba-tiba berpapasan dengan Gi-jun. Setelah mendapat informasi keberadaan Yeongdo, Gi-jun lantas berjalan mencarinya, tapi tiba-tiba Kaneyama sangat kecewa. Gi-jun yang ditakuti banyak orang ternyata memiliki kemampuan yang tak jauh berbeda dari adiknya. Perkataan itu membuat Gi-jun akhirnya tahu bahwa orang yang sedang dihadapinya adalah orang yang sudah menghabisi adiknya. Kaneyama pun akhirnya tewas dengan luka tusuk di leher sama seperti yang dia lakukan pada Gi-seok. Mengetahui Gi-jun masih hidup dan kini berjalan ke arahnya, Yeongdo yang panik lalu mengambil sebuah pistol dan langsung melepaskan tembakan yang tepat mengenai lengan Gi-jun. Gi-jun yang masih berdiri lantas melemparkan semua flash disk dan membuat Yeongdo memberitahunya bahwa itu adalah bukti percakapan tentang rencana Byeom-son. Yeongdo yang tak ingin ladang uangnya hilang menawarkan Gi-jun untuk menjadi penguasa baru di kota ini. Dia berjanji akan membantunya, tapi Gi-jun ternyata menolak dan alhasil Yeongdo pun kembali melepaskan tembakan. Yeongdo lalu berusaha meraih pisau di dekatnya, tapi ternyata malah dia yang ditusuk oleh Gi-jun. Tak lama kemudian, Gi-jun mendatangi pemakaman Ju-won untuk memberikan penghormatan terakhir. Meski Kaneyama gagal membunuh Gi-jun, tapi setidaknya Yeongdo sudah mati. Menurut Gyeom-son, semua ini terjadi akibat Gi-jun dan adiknya menolak tawaran dari ayahnya. Gyeom-son tak ingin terjadi kekacauan akibat perebutan kekuasaan di kota ini. Sehingga ia memutuskan untuk membuat rencana setelah tahu bahwa Gi-suk menolak jabatan tersebut. Gi-jun sebenarnya ingin menghabisi Gyeom-son yang bertindak sejauh ini. Tapi karena harus melakukan pemakaman, Gi-jun menahan diri dan meminta Gyeom-son hidup sampai esok hari. 잘 보셔. Tak lama kemudian, dia menemui Hae-byum untuk memberikan rekaman bukti keterlibatan Gyeom-sun. Dia memintanya untuk menyimpan baik-baik sampai ia menghubunginya kembali. Gi-jun juga berpesan agar Hae-byum tetap hidup, karena harus ada yang tersisa dalam bisnis ini. Di keesokan harinya, Gyeom-sun menggunakan bukti transaksi yang ia dapatkan untuk memeras ketua jaksa. Dia hanya meminta sang ketua tidak mencampuri rencana perjanjian kerjasama yang akan dilakukan antara grup Ju-won dan Bongsan. Sebagai imbalannya, dia akan memastikan sang ketua mempertahankan posisi jabatannya saat ini. Setelah semua berjalan dengan baik, Gyeom-son mengadakan pertemuan untuk merayakan keberhasilan tersebut. Kini, dia menjabat sebagai jaksa sekaligus direktur utama grup Ju-won. Dalam kerjasama ini, dia berencana untuk menciptakan sistem baru dengan mempertahankan semua anggota lama saat ini, serta memastikan semua keuntungan perusahaan tidak lagi dianggap sebagai hasil ilegal.
Di saat yang sama, Haebyo membuka flashdisk yang diberikan oleh Gi-jun dan mendengar langsung tentang keterlibatan Gyeom-sun dalam kematian Gi-seok. Dia lalu meminta bantuan Yeon menggunakan bukti rekaman itu untuk menghancurkan Gyeom-sun. 혹시 문제 생겨도 난 아무 상관없는 거예요. 진짜? Tak lama kemudian, ketika Gyeom-sun berbicara dengan Jaksa Agung untuk memberikan keuntungan, tiba-tiba berita keterlibatannya tersebar luas hingga membuat semua orang di sana langsung pergi. Dan tak membutuhkan waktu lama, kejaksaan pun langsung mencopot jabatan Gyeom-sun sebagai jaksa dan meminta segera dilakukan penyelidikan. Rencana yang dijanjikan oleh Gyeom-sun pun kini hanya menjadi omong kosong. Tidak ada lagi yang bisa ditunjukkan kepada kejaksaan, dan karena semua ini sudah berakhir, Gyeom-sun tak akan bisa menyeret kejaksaan. 우리 물고 늘어질 생각이면 접어. 이거 벌써 끝난 게임이야. 알겠냐? Gyeom-sun yang tak terima direndahkan lantas menghabisi wakil ketua jaksa itu, hingga sampai membuat Seong-chol terbawa emosi mengetahui orang yang ia percaya berbuat sejauh ini. Tapi meski atasan sekaligus teman-temannya menjadi korban, Seong-chol tetap memihak pada Gyeom-sun dan memintanya segera pergi dari tempat ini. Sementara itu, Gi-jun yang datang mencari Gyeom-sun mendapat hadangan dari anak buah Seong-chol. Seong-chol lalu meminta semua anak buahnya membiarkan Gi-jun lewat dan meminta mereka semua pergi dari tempat ini. Seong-chol berharap Gi-jun berhenti sampai di sini, bahkan dia sampai memohon demi masa lalu mereka sebagai teman. Tapi melihat respon Gi-jun yang menolak hal itu, membuat Seong-chol memilih untuk mengantar langsung Gi-jun menemui Gyeom-sun. Namun tanpa diduga, Seong-chol menusuknya dari belakang. Dia mengaku hanya menjalankan perintah, dan membuat Gi-jun yang tak punya pilihan lain pun akhirnya menghabisinya. Seong-chol yang sudah tak berdaya meminta Gi-jun untuk menyelesaikan tujuannya datang ke tempat ini. Tak lama kemudian, Gi-jun akhirnya bertemu dengan Gyeom-sun, tapi dia memilih untuk berbicara dengannya lebih dulu. Gi-jun tak menyangka Gyeom-sun bertindak sejauh ini hanya demi kekuasaan. Namun meskipun berhasil mendapat keinginannya, Gyeom-sun rupanya merasa kejahatan yang dia lakukan sekarang sudah tak berarti apapun setelah keterlibatannya diketahui. Gyeom-sun mengaku menikmati kekacauan yang ia buat hingga berhasil merasakan pencapaian yang dia inginkan. Seumur hidupnya, dia hanya bisa melihat pencapaian ayahnya yang selalu dihormati dan dikagumi, hingga membuatnya iri dengan pencapaian tersebut. Namun Gi-jun menegaskan bukan rasa takut atau hormat yang diperoleh, melainkan rasa takut yang bisa menjadi beban. Dan alasan Ju-won menjauhi Gyeom-sun dari bisnis ini karena dia tak mau putranya menanggung beban penderitaan yang sama dengan apa yang dirasakan selama ini. Gi-jun mengaku bertindak sampai sejauh ini karena selain balas dendam, dialah yang memulai terbentuknya bisnis ini, jadi dia juga yang harus mengakhirinya. 시작을 했으면 죽어야 끝나. 하지 마요. Meskipun terkena tembakan, tapi Gi-jun masih mampu berdiri, bahkan dia sampai menantang Gyeom-sun untuk menembaknya lagi. Gyeom-sun yang akhirnya sadar bahwa bisnis ini memang tidak cocok untuknya, karena dihantui oleh orang-orang seperti Gi-jun, memutuskan untuk bundir, tapi tiba-tiba 내 얘기 들어줘서 넌 그렇게 죽을 적이 없어. Gyeom-sun pun akhirnya tewas secara mengenaskan setelah mendapat apa yang diinginkan meski semuanya sia-sia.
Dalam keadaan sekarat, Gi-jun memilih kembali ke tempat bisnis perkemahannya. Dan di sana ia teringat dengan adiknya yang berencana untuk tinggal bersamanya mengelola bisnis perkemahan tersebut. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Gi-jun yang terduduk di tempat yang sama. Dan entah apakah dia masih hidup atau tidaknya karena layar menjadi hitam. Jadi itulah alur cerita film series Mercy for Non tahun 2025 ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan sampai ketemu di video selanjutnya.